Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk pertemuan ke-13, tema apa namanya? Untuk hari ini adalah percabangan dan perulangan dalam pemrograman ya, yang akan kita bahas ya. Sebelumnya saya informasikan dulu untuk project web kalian ya, silakan dibuat semenarik mungkin, dilanjutkan bagi yang belum ya. Kemudian untuk materi-materi yang dari saya itu bisa diaplikasikan ya. Misalkan ada yang menggunakan percabangan dan perulangan seperti pertemuan hari ini, mungkin bisa ditambahkan ke web kalian ya. Misalkan ada pilihan pada login, kemudian ada macam-macam ya untuk percabangan perulangan ini. Misalkan apakah Anda yakin untuk mengunjungi web ini, kemudian klik iya, ataupun misalkan dengan apa namanya login ya, login dengan nanti ada yang passwordnya salah, kemudian ada pesan apa, kemudian untuk kalau ya sudah benar nanti pesannya juga ada pesannya apa gitu, seperti itu adalah nanti menggunakan percabangan ataupun perulangan ya. Oke, untuk yang lain segera bergabung bagi yang belum ya. Untuk ini adalah pertemuan ke-13. Untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Jadi di sini tujuannya adalah memahami mengimplementasi percabangan dengan JavaScript dan juga perulangan tentunya ya. Nah, untuk percabangan terlebih dahulu, apa itu percabangan? Kenapa dinamakan percabangan? Banyak yang belum pernah belajar tentang algoritma dan flowchart, mungkin ini istilah yang baru pertama kalian dengar. Bicara saya mungkin sudah belajar untuk algoritma ya. Nah, istilah ini sebenarnya menggambarkan alur program yang bercabang pada flowchart atau logika. Jika titik-titik maka titik-titik. Nah, juga digambarkan dalam bentuk cabang. Nah, kita contohkan saja seperti ini. Jika ya, dia akan lalu lurus. Jika tidak, dia maka. Nah, di sini ada untuk cabangnya. Nah, karena itu disebut percabangan. Nah, selain percabangan, ini juga disebut control flow, decision, struktur kondisi, struktur if, dan sebagainya. Untuk percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang kita berikan. Jadi pemrograman JavaScript terdapat 6 bentuk percabangan yang harus diketahui ya. Di sini untuk yang pertama adalah if. Percabangan if ini merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Nah, contohnya kita contohkan di flowchart. Mulai. Total belanja di atas 100.000. Ya, selamat Anda mendapat hadiah. Nah, jika tidak, terima kasih sudah belanja. Jadi seperti halnya di mesin kasir ya, ataupun di web-web yang digunakan untuk desktop ataupun web jual beli ataupun yang lain ya. Jika di sini ada menggunakan if ya, jika total belanja di atas 100.000 dia akan mendapatkan hadiah. Nah, ada kemungkinan percabangan satu lagi, jika tidak dia tidak akan mendapatkan hadiah. Selesai. Nah, untuk prosesnya seperti itu, contoh mudahnya ya. Ini bisa diaplikasikan ke web kalian. Ini keterangannya. Maka pesannya tidak ditampilkan. Kalau di bawah 100.000 berarti kan tidak mendapat hadiah. Nanti contoh programnya seperti ini. HTML, percabangan, total belanja, kemudian if total belanja lebih dari 100.000, nanti akan ada keterangan ataupun pesan selamat Anda mendapat hadiah. Dan jika tidak ataupun kurang dari 100.000, dia akan pesannya adalah terima kasih sudah belanja di toko kami. Ini sebenarnya yang paling sederhana ya. Nah, hasil dari script ini kita lihat dispatch size. Nah, ini adalah pesannya, maksudnya total belanja 90.000. Oke. Kemudian pesannya adalah terima kasih sudah belanja di toko kami, karena tidak
ada 100.000. Nah, jika 100.000 kita klik OK di pesan ini, selamat Anda dapat menghadiah, terima kasih sudah belanja di toko kami. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, ini bisa diperhatikan, if total belanja 100.000, selamat Anda mendapatkan hadiah. Ini disebut blok ya. Jadi blok program pada JavaScript diawali dengan tanda buka kurung kurawal. Nah, seperti ini, ada kurung kurawalnya, bloknya ya. Diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Apabila di dalam blok hanya terdapat satu baris ekspresi atau statement, maka boleh tidak ditulis tanda kurungnya. Nah, seperti ini ya. Kalau hanya satu statement saja ya. Nah, di dalam bloknya terdapat satu baris atau statement, maka boleh tidak ditulis tanda kurungnya, langsung seperti ini. Nah, semisal tadi di sini statementnya 2 ya, antara selamat Anda dapat hadiah dan terima kasih sudah berbelanja. Ini kan ada 2, maka kita berikan kurung kurawal yang pertama ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada percabangan if else. Nah, ini materinya agak banyak, nanti silakan sambil dipahami ya. Nah, ini contoh dari if else ini apa? Percabangannya memiliki 2 blok pilihan. Pilihan pertama untuk kondisi benar dan pilihan kedua untuk kondisi salah. Saya coba diperhatikan di sini, mulai apakah password benar ya. Selamat datang bos. Nah, di webnya itu akan ada pesan seperti itu. Terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami. Nah, untuk statement ataupun kondisi kedua, apakah password benar tidak, password salah, coba lagi. Terima kasih. Nah, ini langsung seperti halnya tadi ya sebenarnya. Cuma di sini ada else-nya, jika tidak nanti akan kembali lagi seperti itu. Di sini kita coba di programnya if else var password from password. Passwordnya Stekom ya. Selamat datang bos. Ini kalau passwordnya benar. Kalau passwordnya salah, di sini ada 2 statement ya, berarti ini ada kurung kurawal. Password salah, coba lagi. Terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini, adalah pesan di akhirnya. Nah, hasilnya seperti ini. Misalkan kita passwordnya tadi kita tulis di sini adalah Stekom, kemudian di sini kita tuliskan admin, maka password salah, coba lagi. Nah, ini terima kasih adalah ini seperti halnya tanda tangannya. Kemudian kalau passwordnya kita buat Stekom, berarti benar kan, selamat datang bos, terima kasih sudah menggunakan aplikasi. Nah, seperti itu ya contohnya untuk if else. Yang ketiga ada if else if. Nah, ini percabangan yang memiliki lebih dari 2 blok pilihan. Mulai nilai 90 ya grade. Nah ini contoh yang if else if ya. Ini untuk lebih dari 90 grade A, lebih dari 80 grade B+, lebih dari 70 adalah grade B. Di sini kalau tidak ataupun kurang dari ini berarti grade-nya F. Tampilkan grade mulai. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Bisa kalian tulis if else if untuk nama dari file HTML-nya. Ini if jika nilai lebih dari atau sama dengan 90 nanti grade-nya A. Nah, else if karena ini lebih dari satu statement ya, kita menggunakan else if nilai kurang dari lebih dari 80, ini grade-nya B+ dan seterusnya. Jika tidak mendapatkan nilai berarti nilainya F. Untuk grade Anda, untuk pesannya nanti akan seperti ini. Misalkan inputkan nilai akhir 80, oke, langsung dia akan keluar. Kalau kita klik oke, grade Anda adalah B+, seperti itu. Seterusnya ya. Nah, di sini karena 80 adalah B+. Oke, itu yang ketiga. Kemudian percabangan switch case. Bentuk lain dari percabangan if else if turunnya seperti switch variable case value, break case value, break default. Nah,
kita dapat membuat blok kode case banyak yang diinginkan di dalam blok switch. Ada value ya, kita bisa dengan bandingkan dengan variabel. Setiap case harus diakhiri dengan break. Ini ada case 1, case 2 ya. Ini harus diawali akhir dengan break yang tidak tercampur ya. Contohnya seperti ini. Kamu beruntung, silakan pilih hadiahmu dengan memasukkan angka 1 sampai 5. Misalkan case 1 atau pilihan ke 1 ini adalah kita klik 1, hadiahnya adalah tisu. Case 2, 1 kotak kopi dan seterusnya. Nah ini untuk hasilnya seperti ini. Kalau klik 5, kita klik OK, maka dia akan sama kamu mendapatkan uang 50 sesuai dengan case-nya atau kasusnya di sini ya. Case 1 ini mendapatkan apa, sampai case 5 itu mendapatkan uang 50.000 dan seterusnya, seperti itu. Atau bisa dibuat seperti ini ya, variabelnya nilai, input nilai, variabel grade. Ini seperti halnya di command prompt ya. Kalau di command prompt seperti ini. Nanti bisa dicoba nanti. Untuk yang kelima ada bentuk percabangan operator ternary ya. Ini merupakan bentuk lain dari percabangan if else. Bisa dibilang singkatnya adalah if else ya. Contohnya seperti ini. Apakah Jakarta ibu kota Indonesia? Nah ini variabel, jawabannya adalah iya, benar atau salah. Nah jadi kalau jawabannya kalian iya berarti benar, kalau tidak berarti nanti salah, seperti itu ya. Iya, oke, jawaban Anda benar. Itu dulu misalkan, atau tidak ya, boleh. Oke, jawaban Anda salah, seperti itu. Nah ini bisa diaplikasikan ke web kalian. Misalkan ada sedikit yang masuk ya, atau nyerempet dengan sesuai dengan tema dari web kalian, silahkan bisa dipakai. Yang keenam ada percabangan bersarang atau nested. Membuat blok percabangan dalam percabangan disebut percabangan bersarang atau nested if. Ini misalkan username, password ya, staycom admin, selamat datang, password salah, berarti coba lagi. Hasilnya staycom oke, passwordnya admin oke, selamat datang. Nah kalau misalkan salah, nanti Anda tidak terdaftar. Namun demikian, menyusun sinteks seperti di atas, sebenarnya ada cara lain menggunakan logika ya. Misalkan kita menggunakan username staycom, password admin. Nah seperti ini juga boleh. Oke, itu adalah percabangan. Kemudian yang kedua ada perulangan. Nah perulangan ini sering disebut dengan looping, pengulangannya. Nah, proses berulang telah ditentukan dengan menggunakan proses perulangan. Nah nanti tujuannya agar lebih efisien di dalam penulisan program di web kalian ya. Dan jika minta mencetak tulisan secara berulang Universitas Telkom di website sebanyak 10 kali, mungkin Anda akan dengan mudah membuat perintah copy paste misalkan. Seperti itu ya. Akan tetapi itu kan 10, kalau 1000 apakah kalian mau copy paste 1000 kali? Kan tidak efisien tentunya namanya ya. Nah, perulangan akan membantu kita mengeksekusi kode yang berulang berapapun yang kita mau. Ada 5 macam bentuknya cara umum, yaitu ada counter loop dan uncounted loop. Nah perbedaannya, counter loop ini merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak perulangannya, sedangkan uncounted loop ini merupakan perulangan yang tidak jelas beberapa kali harus mengulang. Nah perulangan yang terbentuk counter loop adalah for each repeat. Nah, perulangan yang dalam uncounted loop ini adalah perulangan while to while. Nah kita lihat di perulangan for dulu, termasuk dalam counted loop ya, karena sudah jelas berapa kali akan mengulang. Jadi kondisi perulangannya adalah i kurang dari 10 ya print, kalau tidak dia selesai. Nah bentuknya seperti ini untuk perulangannya. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi yang ada di dalam kurung setelah kata for. Ini ya, ini perulangannya nanti seperti ini. Hitung yang akan dimulai adalah 0,
hitungan sampai berapa? Sampai 10. Jadi 1 sampai 10 saja nanti. Ini adalah variabel nilai awalnya 1, nilai awalnya untuk kurang dari 10, nilai awal plus. Nah, jadi seperti ini. Dia diulang dari dimulai dari 0 nilai awalnya ya. Sini 0. Ini adalah untuk jumlah berapa perulangannya, yaitu 10. Dimulainya dari 0, perulangannya 10 kali. Jadi yang akan tampil adalah 0 sampai 9. Ini sudah 10 kali. Seperti itu ya. Kita bisa dengan seperti ini. Nanti akan perulangannya akan terjadi seperti ini. Kalau kita buat counternya plus 3, jadi dia akan kelipatan dari 3. Karena di sini counternya adalah i plus, nilai awalnya plus ya, jadi dia akan sesuai dengan abjad. Bedanya seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi ini. Ini counternya berapa, silahkan disesuaikan. Kalau dia counternya adalah 10, kemudian counter 0 ini adalah yang dimaksud kurang ya. Kemudian karena di sini ada min, berarti dia kebalikannya counternya 10 sampai 1 karena ada 10. Untuk while merupakan perulangan yang termasuk dalam perulangan uncounted ya. Misalkan while kondisi, selama kondisi bernilai true, lakukan aksi dalam blok. Misalnya while true console log hello world. Nah, sintak di atas mencetak hello world pada konsol sebanyak-banyaknya tanpa henti. Ini disebut infinite loop atau perulangan tanpa batas, yang kita memberikan batas pertama dengan confirm user. True while ulang console log hello world, ulang konfirmasi lagi. Cara kedua dengan menggunakan program nilai awal while kondisi terminasi aksi increment decrement, penambahan ataupun pengurangan. Seperti ini. Untuk contoh programnya, misalkan apakah Anda mau mengulang, while ulangi confirm apakah Anda mengulang. Ini if jawab false, ulangi false. Kalau false ya, kalau true berarti dia akan mengulang, seperti itu. Nah, bisa ditulis dengan seperti ini yang lebih mudah. Ya, apakah Anda mau mengulang? Oke. Perulangan sudah dilakukan 8 kali. Contoh, perhatikan blok di kode while ini. Nah, ini ya, perulangan do while. Untuk yang tadi while, untuk yang sekarang do while ini silakan nanti dipahami satu persatu ya. Masih ada banyak perulangan do while, kemudian sudah ada contohnya juga, bisa kalian dicoba ya, apakah benar jadinya seperti itu. Nah, setelah jadi, nanti kalian boleh aplikasikan ke web tugas kalian. Jadi nanti biar ada semacam fasilitas di web kalian itu tidak hanya monoton menampilkan seperti halnya sistem informasi ya, tapi ada semacam interaksi, bukan interaksi tapi percabang dan perulangan di dalam. Jadi interaktif ya, maksudnya webnya itu terlihat interaktif seperti itu. Oke, bisa dipelajari ya nanti ya. Ini masih ada untuk perulangan yang menggunakan hari ya, ada Senin, Selasa, dan sampai Minggu. Ini juga ada perulangan dengan metode repeat atau pengulangan, ulangi kalimat ya. Jadi bisa kalian ulangi kalimat, karena nanti tadi dengan hanya nomor ataupun sama ya sebenarnya, tapi ini dengan metode repeat, metode atau penulisannya dia menggunakan repeat dalam kurung 100 kali misalkan, berarti ini akan menjadi 100 kali.
Contoh program perulangan lain bersarang di sini ada, hasilnya juga seperti ini, juga kita kalian coba pahami juga ya, dicoba juga. Oke, seperti itu, paham ya. Saya rasa ini cukup simpel. Silahkan nanti bisa dipahami, dibaca kembali materi yang dari saya, dan juga dicoba ya, agar lebih paham. Paling paham itu adalah dicoba apakah benar seperti itu, dicoba di komputer kalian masing-masing. Oke, terima kasih untuk hari ini, saya rasa cukup. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini dalam pemrograman web 1. Pembahasan tema kita adalah percabangan dan perulangan ya, dalam pemrograman di JavaScript ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dipelajari kembali, bisa dipraktekkan ya. Jadi apakah benar seperti itu, bisa kalian coba. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat belajar. Terima kasih.